Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra muslim, sahabat YouTuber yang kami hormati, jumpa kembali dalam channel Satriani dalam rangka mendalami, mempelajari tentang para nabi dan rasul yang alhamdulillah sampai dengan episode ini kita sudah sampai kepada turunnya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa ke alam dunia. Pada episode yang lalu saya ingin flashback sedikit di mana Nabi Allah Adam dengan istrinya setelah digoda oleh syaitan, maka Allah menurunkan Nabi Adam, istrinya dan syaitan ke dunia ini. Dan ada kaul hadis yang mengatakan bahwa diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari surganya Allah adalah pada hari Jumat, sebagaimana penciptaan Nabi Adam dulu terjadi pada hari Jumat dan penurunannya juga dari surga terjadi pada hari Jumat. Dan nanti insya Allah pada saat kita akan melihat wafatnya Nabi Adam juga akan terjadi pada hari Jumat. Itulah makanya hari Jumat sangat istimewa untuk kita, tentunya kaum muslimin, menghargai, menghormati dan menilai bahwa hari Jumat itulah Sayyidul Ayyam, hari yang sangat paling istimewa untuk kita. Nah, saat ini mitra muslim, kita akan melihat kegiatan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa di dunia. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam dan istrinya ke dunia itu secara terpisah. Dalam pendapat yang saya baca dari Bidayah wan Nihayah dan juga dari tafsir dari Tarikh At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dikatakan bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di India. Ya, di India, sementara Nabi Hawa istrinya diturunkan di Jeddah. Makanya kota Jeddah diidentikan kepada nenek moyangnya, yaitu Hawa. Ala kulli hal, kita tidak perlu memperdebatkan di mana turunnya Nabi Adam alaihissalam maupun Siti Hawa, karena itu juga tidak akan mempengaruhi iman kita. Yang pasti aghlabul ulama, aghlabul jumhur, mayoritas yang dibuat atau mayoritas ulama menjelaskan bahwa memang Nabi Allah Adam diciptakan di India atau diturunkan di India. Ada beberapa alasan kenapa di India, karena di India ini ada kaul yang mengatakan salah satu gunung yang tertinggi saat itu sebelum terjadi banjir dari periodenya Nabi Nuh nanti, gunung yang tertinggi adalah di India, dan nama gunung tersebut adalah, kalau tidak salah namanya Gunung Buzi atau Buza. Oleh karena itu Nabi Adam diturunkan di dekat atau di kawasan tersebut karena dekat dengan langit. Itu ada kaul yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, saat ini Nabi Adam berada di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Jeddah, dan mereka beberapa tahun tidak berjumpa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Ada kaul, saya ingin mengambil dari beberapa
cuplikan kaul yang saya baca dari Ibnu Jarir, Tarikh At-Tabari. Ketika Nabi Adam berada di suatu tempat tersebut, Nabi Adam rindu. Karena ketika Nabi Adam berada di langit sana, dia selalu melakukan tasbih tahmid dengan para malaikat. Sementara di alam dunia ini dia tidak mendengarkan hal-hal semacam itu. Dan karena tingginya Nabi Adam yang menurut kisah adalah 60 zira atau 60 hasta, kurang lebih 30 meter tingginya, Nabi Adam mendengar tasbih tersebut dari langit, sehingga Nabi Adam rindu akan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di langit tersebut. Akhirnya tentunya Nabi Adam seorang nabi, dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya untuk bisa melakukan kegiatan seperti kegiatan yang dilakukannya di sorga atau di jannah yang dulu Allah berikan kenikmatan kepadanya. Karena dalam pendapat ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam dengan Hawa pada waktu berada di surganya Allah kurang lebih 43 tahun ya, 43 tahun dia berada di surga, sehingga dia merindukan akan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik-baik, tasbih, tahmid dan takbir. Akhirnya Allah memberikan satu jalan di mana ternyata Nabi Adam alaihissalam melakukan perjalanan ke Mekah dalam pencarian istrinya Siti Hawa. Dalam sebuah kitab dikatakan bahwa Nabi Adam hampir 100 kali berziarah ke Mekah, dan ternyata Baitullah atau Ka'bah yang kita kenal sekarang ini, rumahnya Allah, yang pertama kali membangun pondasinya adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Artinya apa? Bahwa manusia yang pertama membangun Ka'bah walaupun dalam jenis pondasi adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, kita tahu bahwa ada Baitul Maqdis, yaitu yang di Al-Aqsa, yang di Yerusalem. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa jarak antara Baitullah Ka'bah dengan Al-Aqsa, penciptaannya, pembangunannya adalah 40 tahun. Artinya setelah Nabi Adam alaihissalam membangun Ka'bah, lalu 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Jadi tidak mustahil dalam hadis tersebut pertama kali yang membangun Ka'bah Nabi Adam, dan juga pertama kali yang membangun Baitul Maqdis dalam bentuk yang hampir sama kondisinya adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu atau teman-teman traveler yang pernah berziarah ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, bentuknya tidak seperempat, tidak merobak, tapi bentuknya hampir sama dengan Ka'bah, ya, hampir dengan Ka'bah. Tetapi bukan, tetapi kalau diperbesar 10 atau sampai 100 kali, maka dia hampir sama bentuk pembangunannya, besarnya antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis yang ada di Palestina yang sekarang di bawah penjajahan Israel. Jadi kesimpulannya bahwa kedua tempat tersebut dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu jangan heran ketika peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW, kenapa kok harus pakai mampir di Al-Aqsa? Ya, karena disitulah sejarahnya Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam setelah 40 tahun Adam membangun Ka'bah atau Baitullah. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa lepas dan tidak berdiri sendiri, tetapi dia berkait antara Ka'bah yang pertama dengan Al-Aqsa sebagai kiblat yang pertama umat Islam pada saat itu. Baik mitra muslim,
Nabi Adam membangun Ka'bah, dan Nabi Adam yang pertama kali membangun Baitul Maqdis. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam melakukan haji itu sampai 40 kali. Ya. Dan melakukan perjalanan pada saat itu tentunya tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, belum ada alat transportasi. Dalam kaul ini dikatakan bahwa Nabi Adam berjalan dari India sampai dengan Ka'bah ke Mekah itu kurang lebih 3 hari, perjalanannya 3 hari. Dan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Ini salah satu kaul yang saya ambil dari Tarikh At-Tabari. Mitra Muslim dan para YouTuber yang kami hormati, akhirnya kerinduan dari Nabi Allah Adam tentunya sangat bergejolak setelah berpisah lama dengan istrinya Hawa. Ternyata pertemuan itu terjadi di suatu tempat yang namanya Arafah. Kenapa disebut Arafah? Karena disitulah Nabi Adam dan Hawa bertaaruf kembali setelah berpisah sekian puluh tahun. Makanya disebut Arafah. Dan ada kaul yang mengatakan pertemuannya itu persis di atas bukit yang namanya Bukit Rahmah, bukit kasih sayang. Karena di sanalah terjadi kasih sayangnya kedua manusia yang sudah berpisah lama, yang satu di India, yang satu di Jeddah, kemudian bertemu di Arafah, dan persisnya adalah di Jabal Rahmah atau Bukit Rahmah. Kemudian apa yang dilakukan kedua makhluk ini? Tentunya kita tahu bahwa setelah terjadi pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, karena akibat kesalahan yang dilakukan oleh keduanya, yaitu memakan buah keabadian yang orang bilang adalah min syajaratil khuld, dari pohon keabadian, karena digoda oleh setan. Dan episode kemarin saya sampaikan bahwa ada 4 posisi di mana manusia mempunyai titik kelemahannya: digoda dari depan, min khalfihim dari belakang, an aymanihim dari sebelah kanan, kemudian syama'ilihim dari sebelah kiri. 2 posisi itu yang selalu setan itu menggoda melalui was-was, melalui bisikannya. Dan ada 2 posisi yang sulit untuk dilakukan oleh setan, di atas dan di bawah. Artinya memang setan atau iblis atau jin tidak bisa mengganggu manusia dari atas, karena kita selalu beribadah kepada Allah melalui ayat-ayat yang kita baca, doa-doa yang kita baca, maupun sholat yang kita lakukan, sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pendapat yang memperkuat ini, seorang ulama sejarawan dari Andalusia. Andalusia ini dulu adalah Spanyol dan Portugal. Ya, sekarang Portugal, yang bernama Ibnul Jabbar atau Abdul Jabbar, semacam itu, yang hidup pada periode 1070-an Masehi. 1070-an Masehi. Beliau adalah ulama besar sejarawan dari Spanyol, Andalusia. Dia katakan dalam sebuah bukunya, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu yang pertama di Jabal Nur, ya, di Jabal Nur, wahyu yang pertama tentu kita tahu 5 ayat yang pertama dari surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian Nabi Allah Muhammad turun, minta bantuan dengan istrinya Siti Khadijah, dan tentunya zambilu dan seterusnya. Akhirnya Siti Khadijah ingat dia punya saudara pamannya, yaitu Waraqah bin Nawfal. Karena Waraqah bin Nawfal sebelum masa risalahnya Rasulullah SAW adalah ahli kitab. Dia menguasai banyak kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Waraqah bin Nawfal ini Rasulullah diajak
diantar oleh istrinya Khadijah untuk bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal menanyakan, apa yang kau terima dari seorang makhluk itu, apakah dari depan atau dari atas? Maka Rasulullah mengatakan, saya didatangi seorang makhluk dari atas. Artinya apa? Bahwa melihat dari hadis tadi, jin atau dari Al-Quran, bahwa memang jin atau iblis atau setan tidak bisa masuk dan menggoda manusia dari atas. Karena itu malaikatlah yang datang kepada Nabi Muhammad dalam pemberian wahyu, dan tidak mungkin jin akan memberikan wahyu karena pemberian itu dari atas. Ini salah satu pendapat yang mungkin bisa memperkuat bahwa memang jin atau makhluk ini tidak dapat menggoda manusia dari atas. Mitra Muslim, selanjutnya setelah Nabi Allah Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa hidup bersama, dan tentunya karena pertemuannya itu di Mekah atau pertemuannya di Arafah, maka besar kemungkinan mereka hidup di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Walaupun tidak banyak mufassirin menjelaskan di mana sih persisnya keduanya hidup kembali, dan akhirnya kedua makhluk Allah ini, kedua manusia ini diajarkan oleh malaikat tentunya untuk melanjutkan titah perjalanan sunnatullah, yaitu melahirkan anak-anak turunan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, bagaimana kisah tentang keturunan daripada Nabi Allah Adam dan Hawa? Insya Allah kita akan jumpa lagi dalam episode selanjutnya, khusus kita bicara tentang keturunan daripada Nabi Allah Adam. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur sehingga kita bisa lebih sering lagi melakukan sharing tentang para anbiya dan mursalin. Demikianlah mitra Muslim kajian kita pada hari ini, dan jangan lupa tune terus di channel Satriani Wisata melalui YouTube. Insya Allah kami akan selalu hadir dengan pengkajian tentang para anbiya dan mursalin serta keturunan-keturunan dari Adam sampai dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumlah anak dari percampuran Nabi Adam dengan Hawa berjumlah 40 keturunan atau 40 anak. Pembunuhan pertama yang terjadi di alam dunia ini adalah pembunuhan pada saat zaman Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, maka api yang berwarna putih itu memakan atau mengambil kurbannya milik Habil.